Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, akan kita lanjutkan kajian kita dan insyaallah kita sudah sampai di hadis ke 272 atau 13 dari 25 hadis. Insyaallah malam ini akan kita tuntaskan ya. Wa an Zaid bin Arqam qol, dari Zaid bin Arqam beliau berkata, shallan nabiyyu al-aid. Nabi suatu ketika salat Id, thumma rakhasa fil jum'ati. Kemudian Nabi memberikan keringanan tentang salat Jumat. Faqal man syaa ayyusalliya falyusalli. Jadi kata Nabi, kalau kebetulan hari sholat idnya itu berbarengan dengan hari Jumat, maka Nabi memberikan kebebasan kepada kita untuk sholat Jumat atau tidak ya. Jadi tidak wajib, tetapi insya Allah untuk masjid-masjid di Indonesia, Jawa Timur, Surabaya ini insya Allah tetap buka ya kan, termasuk di sini tetap buka kan. Jadi walaupun misalnya hari rayanya hari Jumat, tapi insya Allah tetap diadakan Jumat. Karena itu Nabi mengatakan man syaa ayyusalliya falyusalli. Maka kalau kalian hendak mengerjakan sholat Jumat, dipersilahkan ya. Itu sebetulnya terkait dengan kenapa Nabi rakhasa, kenapa Nabi memberikan keringanan. Karena kalau kita melihat jamaah sholat Id waktu itu tentu berbeda dengan sekarang ya. Kalau sekarang kan sudah ada di banyak titik ya, sehingga jarak antar titik itu tidak terlalu berjauhan dengan tempat tinggal. Tapi kalau dulu sangat berjauhan, sehingga Nabi memberikan keringanan. Kalau sekarang insya Allah banyak sekali titik-titik yang bisa dilakukan sholat Id, sehingga kalaupun nanti datang kembali untuk sholat Jumat, insya Allah tidak akan keberatan. Jadi kesimpulannya boleh mengerjakan atau tidak. Jadi kalau sholat Id berbarengan dengan hari Jumat, boleh tidak mengerjakan sholat Jumatnya. Tapi saya ulang kembali, insya Allah masjid-masjid di Surabaya ini tetap mengadakan sholat Jumat ya. Sekarang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'an. Jika seseorang di antara kalian mengerjakan salat Jumat, maka hendaklah dia mengerjakan lagi 4 rakaat sesudahnya. Kalau kita baca hadis ini hanya membaca kalimatnya, tidak membaca syaratnya, maka kita menjadi, loh kok salat lagi 4 Pak? Maksudnya gimana? Ya, setelah membaca syarahnya, itu ulama memberikan sebuah pemahaman bahwa salat yang dimaksud arba'an ini sholat ba'diyah. Jadi ba'diyah Jumat itu antara 2 sampai 4, silakan. Jadi ada 2 sampai 4. Ada yang mengatakan cuma 2, ada yang mengatakan maksimal 4. Jadi ini ba'diyah. Jadi barang siapa yang sudah sholat Jumat, maka hendaknya dia sholat lagi 4, itu maknanya ba'diyah. Jadi ba'diyah Jumat itu bisa 2, maksimal 4. Nah, itu berdasarkan hadisnya Abu Hurairah ya. Kemudian hadis berikutnya hadirin sekalian, wa an Sa'ib bin Yazid anna Muawiyah qala lahu idza shallaital jum'ata fala tasilha bi shalatin. Ya, jadi ini sebetulnya hadis ini juga untuk salat-salat yang lain ya, bukan hanya salat Jumat. Jika kamu mengerjakan salat Jumat, maka jangan kamu sambung dengan salat yang lain. Maksudnya begini ya. Habis sholat Jumat, itu kalau misalnya kita mau sholat sunnah, itu jangan langsung disambung di tempat itu. Bagaimana hadis berikutnya? Hatta tukallama au takhruj, sampai dia keluar. Ini maksudnya memang mengindikasikan sholat sunnah itu baiknya di rumah, bukan di masjid. Tapi ini kondisi ya, kondisional. Ada jamaah, apalagi warga Surabaya ini rumahnya tidak begitu besar, artinya tidak kondusif ya untuk sholat sunnah ya sholatnya di masjid. Tapi memang Nabi menyarankan
bahwa jangan sampai kau jadikan rumah-rumahmu itu kuburan. Maka sekali tempo kita gunakan sholat, di antaranya adalah sholat sunnah. Nah, jadi gimana membedakannya ya, keluar atau kamu berbicara. Jadi maksudnya kan berbicara itu maksudnya gimana ya, setelah sholat kan kita boleh ya, zikir atau ngobrol dengan teman itu boleh. Termasuk saya ditanya ya, Pak, apa hukumnya bisalam itu salaman? Ya kalau sudah salam ya apa saja boleh dilakukan. Ya, mau salaman, mau zikir, mau apa silakan. Yang dimaksud barangkali yang jenengan tanya hukumnya itu mewajibkan. Nah, ini yang mewajibkan enggak ada dalilnya. Tapi kalau jenengan mau habis salam tuh salaman ya boleh-boleh saja, wong sudah salam kok ya. Tapi kalau mewajibkan harus salam, itu memang enggak ada dalilnya. Ya. Itu kan sama kalau jenengan habis salam terus setelah itu maaf ya, ke belakang tuh buang air, boleh apa enggak? Ya boleh saja ya, karena sudah salam ya. Yang enggak boleh saya ulang kembali, kalau mewajibkan harus, nah itu enggak ada dalilnya ya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona bidzalik. Jadi karena Rasul memang memerintahkan kita berbuat demikian. Alla nusila salatan bi salatin hatta natakallama au nakhruj. Rawahu Muslim. Maksudnya misalnya Bapak atau Ibu sedang sholat, habis sholat ya, sholat fardu, kemudian mau sholat sunnah, itu disunnahkan untuk berpindah tempat ya. Bukan di tempat yang sama ya. Biasanya kan saya pernah lihat itu, mungkin ya sama-sama paham dengan hadis ini ya, bersebelahan begitu, ada orang habis sholat terus dua-duanya mau sholat sunnah, apa yang dilakukan? Ini dilokir, nanti lokir ya, pindah tempat. Nah itu berarti saya yakin dua orang itu masing-masing paham dengan hadis ini ya. Atau kalau di sini kan karena luasnya tempat kan jenengan bisa kemana-mana ya, mundur atau maju atau samping, itu sunnahnya Nabi. Jadi disunahkan tidak sholat sunnah di tempat yang sama ketika kita sholat fardu ya. Ya lihat kondisi lah. Kalau memang kondisinya sangat tidak memungkinkan ya enggak apa-apa, ini sunnah saja. Tapi kalau memungkinkan, kenapa tidak kita lakukan walaupun statusnya sunnah? Karena Bapak Ibu hadirin sekalian, sunnah itu fungsinya adalah melengkapi, menyempurnakan sholat-sholat fardu kita yang memang tidak sempurna. Ya. Inna awwala ma yuhasabu bihil amdu as-sholatul maktubah. Nah, jadi sholat yang ditanya pertama itu ya sholat yang fardu dulu. Fa'ilam hallahu min tatawwu. Kalau enggak punya, maksudnya enggak sempurna, kurang, hallahu min tatawwu. Jadi sholat sunnah itu menjadi bagian penting ya. Jangan meremehkan sholat sunnah ya. Karena itu kalau memang tidak ada halang rintang, jangan sampai Anda meninggalkan sholat sunnah. Minimal sholat sunnah yang sudah diajarkan oleh Nabi, berapa sehari semalam itu? 10 ya. Itu yang Nabi hampir-hampir tidak meninggalkan ya. Jadi yang 10 rakaat itulah yang Nabi hampir-hampir tidak pernah meninggalkan. Contohnya misalnya zuhur ya, 2 rakaat itu sebelum atau setelah? Setelah. Tapi Nabi kadang-kadang sebelumnya juga iya ya. Bahkan Nabi juga kadang-kadang zuhurnya itu ba'diyahnya maksud saya itu 4 ya. Tapi yang rawatibnya ini ya yang 10 itu ya. Nah, kalau mau nambah monggo lah silakan ya. Oke. Saya beri rumus ya. Rumusnya ibadah itu kalau yang mahdho itu awalnya itu dilarang. Jangan keliru ya, jangan dibalik ya. Rumus ibadah mahdho itu awalnya dilarang kecuali ada perintahnya. Jadi tidak boleh kita ibadah terus sakarepe dhewe, tidak boleh ya. Makanya ini kenapa ngerjakan begini? Ya karena ada perintahnya. Ono dalilnya, dalil tidak boleh. Memang begitu rumusnya itu. Nah, jadi kita sebelum beribadah itu ya harus jelas dasar hukumnya dulu ya. Karena itu ketika ada orang sholat subuh berapa? 2 rakaat ya. Terus dia sholatnya 10 rakaat. Kan ketokannya api ya kan? Coba 2 dengan 10 bagus mana? Kan kelihatannya bagus yang 10.
Nah, tapi karena tidak ada syariatnya ya tidak boleh. Jelas ya. Jangan, itu cuma 2 rakaat Pak, saya mau 10 rakaat Pak. Oh tidak boleh. Bukan karena Anda mampu atau tidak mampu, tapi memang aturannya begitu. Ya. Nah, jelas ya, jadi kalau ibadah mahdhah itu harus ada perintahnya. Kalau tidak ada perintahnya, tidak boleh mengerjakan. Ya. Karena itu sholat itu termasuk ibadah mahdhah, tidak boleh ngarang dewe. Ya. Kan ibadah itu harus setidaknya memenuhi 5 prinsip. Ya. Prinsip waktu misalnya. Waktu ini harus kita tepati. Dan ibadah itu kan masing-masing ada namanya. Tadi kita sebut sholat apa? Maghrib. Nah ya kan memang betul. Nah, nanti setelah maghrib kita namanya sholat isya. Saya ingin tanya, misalnya jenengan punya pikiran begini, Pak, kalau subuh itu saya tidak bisa bangun tepat waktu Pak. Ya apa nek subuh ini saiki ya Pak? Boleh apa tidak? Tidak boleh karena terkait dengan waktu. Jelas ya. Kedua terkait dengan tempat. Jadi misalnya ada orang ngomong begini, Pak, kalau misalnya umroh itu enggak ke Mekah, Madinah tuh boleh apa enggak Pak ya? Terus kemana? Mau Jember aja Pak? Oh enggak bisa. Kalau yang mau Jember boleh, tapi jangan nyebut umroh. Namanya apa? Ngelencer. Ya kan begitu kan? Nah, kalau ngelencer ya bebas sakarepé sampai yang mau kemana saja, wong jenenge ngelencer. Tapi kalau umroh Mekah Madinah, apalagi haji. Enggak boleh Pak. Kalau haji ke Mekah itu ngenteni sekarang ini 32 tahun ya Pak. Selak tuwek aku Pak. Sekarang aja Pak saya mau haji Pak. Kemana? Ke Malang loh. Ya tidak boleh. Ini terkait tempat. Kalau mau ke Malang silakan. Tapi jenenge dudu haji. Jenenge ngelencer. Iya kan? Kan ada orang itu pamitan atau tonggo-tonggo. Ada orang pamitan Pak. Pak saya mau pamitan Pak. Mau kemana? Mau haji Pak. Ditakoni kemana hajinya? Malang. Tidak bisa. Ya. Ditertawakan nanti kita ya. Ukuran itu ya juga penting ya. Kalau subuh ya 2, maksudnya 2 rakaat, asar 4, itu sudah ada ukurannya. Tidak boleh kita ngarang dewe ya. Oh subuh Pak, subuh tuh ngapain cuma 2? Mendingan kan supaya sehat umat Islam sedunia ini subuhnya 10 rakaat Pak. Sekalian olahraga. Ini karepmu dewe itu ya kan. Tidak boleh begitu ya. Jadi ada ukurannya Pak ya. Termasuk jenisnya. Nabi itu kalau ya ini sunnahnya Nabi ya, kalau punya anak atau jenenganlah punya anak cucu itu kalau mau akikoh kan kambing, betul apa enggak? Kambing ya. Kalau laki-laki kan 2, perempuan 1, itu sunnahnya. Misalnya ada suatu ketika sebuah keluarga saking kepinginnya akikoh tapi tidak mampu Pak, tidak mampu. Akhirnya nggak beli kambing Pak, endok dibagi loro. Endok lah wongkul lah, bunder. Karena tidak punya ya dibagi 2. Pertanyaan saya, boleh nggak menyebut akikoh? Tidak boleh. Wong akikoh ku kambing kok. Mestinya kalau dia misalnya tetap mau mengadakan, terus cuman pakai apa ku endok, namanya apa? Syukuran. Nah kalau syukuran kan bebas Pak. Nah siapa sing masih endok dibagi 4 ya gak apa-apa ya kan? Nah, namanya. Jadi ada namanya, jangan terus asal apa namanya ya sakar dhewe tak boleh ya. Itu salah satu di antara, nanti kita akan sampaikan lagi ya. Jadi memang di sini dikatakan kalau kita habis sholat fardu ya disunahkan pindah tempat ya. Apalagi tempat kita ini Masya Allah, jadi kita bisa menjalankan sunnah ini ya. Tadi saya lihat ke belakang, ke samping, ke depan, itu Masya Allah itu memang itulah yang dicontohkan Nabi ya. Kalau terkait sholat sunnah memang sunnahnya di rumah, tapi ya lihat kondisi lah ya. Misalnya habis sholat isya nanti kan mau sholat di rumah nih ceritanya, nyampe rumah kadang-kadang itu lupa kita ya kan. Kalau di sini kan habis sholat isya langsung sholat sunnah, nyampe rumah sudah agak santai ya. Monggo lah ya, itu kembali kepada Anda semua ya. Sekarang hadis berikutnya. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man igtasalah, barang siapa yang mandi. Ini bab mandi tentang apa? Hari Jumat ya. Tsumma atal jum'ata fa shallama qaddira lahu, kemudian dia salat sunnah. Salat sunnah disebut ma qaddira lahu, itu maknanya salat sunnah intidhar ya. Ulama hadis mengatakan
Maquddira itu maknanya intidhar. Apa itu salat intidhar? Salat sunnah menunggu dimulainya khutbah Jumat. Jadi nek jenengan datang lebih awal ya kan, terus kan belum dimulai khutbah nih, ya jenengan salat sunnah. Mungkin pertama tahiyatul masjid ya. Kemudian memang masih belum dimulai. Nah, terus salat lagi sunnah 2 rakaat terus berapa banyak? Maquddira semampunya sampai imam naik ke mimbar. Saya mampunya 2 Pak. Ya mau tidak apa-apa. 4 silakan, 6 silakan. Nah, jadi di sini maquddira ya. Tsumma ansat, kemudian dia tidak ngomong, menengah ya. Jadi hatta yafrughal imamu min khutbati, sampai imam menyelesaikan khutbahnya, tsumma yusalli ma'ahu, kemudian dia ikut salat bersama imam. Ghufira lahu ma baina wa bainal jum'atil ukhra, maka perbuatan tadi itu pertama apa tadi? Pertama tadi loh, mandi ya. Mandi di sini mandi Jumat itu maknanya mandi junub ya. Jadi mandi junub sama seperti mandi besar itu ya. Mandi junub ya memang mandi besar. Kemudian setelah mandi tadi dia datang ke masjid, kemudian dia sholat maquddira lahu sambil nunggu imam. Setelah itu dia berhenti. Maksudnya tidak ngomong, nggak ngobrol, kan kadang-kadang itu ono loh ya, saya heran. Jamak itu ngobrol gitu kan, eman ya, di rumah ngobrol, di kantor ngobrol, di masjid ngobrol lah, sudahlah di masjid ini gunakan untuk ngobrol sama Allah gitu ya, zikir maksud saya ya. Nah kemudian setelah itu mendengarkan khutbah, sampai selesai khutbahnya terus dia sholat bersama imam. Maka dikatakan di hadis ini ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah al-ukhra. Jadi diampuni hari Jumat itu sampai Jumat berikutnya. Masya Allah, ini sebuah jaminan. Tentu yang dimaksud sini ulama memberikan keterangan yang dimaksud adalah dosa kecil ya. Nah, tapi kan lumayan Pak. Nah, kita ada pengampunan dari Allah. Bahkan hadis berikutnya wa fadlul thalathati ayyam, dan ditambahkan 3 hari berikutnya. Jadi 10 hari Pak. Insya Allah, ya kan? Nah, maka mari kita gunakan kesempatan Jumat itu dengan sebaik mungkin ya. Kalau perlu Pak, ini kan Masya Allah, ini kan masjid kita ini besar ya. Jadi ini shop 1 di sini, shop 2, shop 3 ini harus diamankan Pak. Maksudnya diamankan, ambil ya. Ya kalau perlu berjibaku lebih awal datang, karena memang ada garansinya shop 1, 2, dan 3. Itu maknanya tambahan ya, tambahan pahala. Tadi kan semua yang sholat bisa mengikuti ini, bisa mengikuti proses ini kan garansinya apa? Sepekan ditambah 3 hari. Kalau jenengan ada di shop 1, 2, 3 ditambah lagi itu. Jadi sebetulnya Allah itu mengobrol, ngasih obral kita ya, pahala. Nah, tinggal kita nih mau ambil apa tidak. Nah itu ya. Nah, tinggal kita nih mau ambil apa tidak. Sebenarnya banyak sekali. Sehingga kata Nabi, ketika Nabi pernah bersabda di sebuah hadis, ummati qadr sittin aw sab'in, umatku itu umurnya kira-kira 60 sampai dengan 70 umur ya. Tapi pahalanya dengan mengacu kepada konsep hadis ini, umat kita ini, umat Muhammad ini ya bisa ratusan tahun ya. Kalau mengacu kepada inilah ya, ngalang-ngalang umatnya Nabi Nuh misalnya, atau umat-umat Nabi terdahulu ya, yang jumlah secara fisik umurnya sampai ratusan tahun ya, mungkin 900 tahun, Masya Allah. Maka bagi kita sebetulnya yang penting itu bukan jumlah umurnya, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan umur itu. Ada orang umurnya 70 tahun tapi nggak bisa mengisinya dengan baik, kan ya percuma ya. Makanya kalau saya ada orang itu ya, kadang-kadang usianya ditambah oleh Allah, saya selalu doakan bukan umur yang panjang, bukan, tapi umurnya berkah, manfaat. Karena umur panjang kalau tidak berkah kan ya repot, ya kan? Bahkan terkesan kadang-kadang umur panjang itu menyusahkan, betul apa enggak? Ada orang diberi sehat, diberi hidup sampai umur 90, umur 90 itu loh wis iso apa kan, kadang-kadang ya kalau tidak berkah malah menyusahkan, ya. Menyusahkan. Jadi yang kita doakan adalah semoga umurnya berkah dan manfaat ya. Jadi ini menjelaskan keutamaan mandi ya, mandi junub ya. Saya ditanya, Pak, ini mandi untuk
Siapa Pak? Ya untuk yang mau sholat Jumat ya. Nah, kalau saya gimana Pak? Ini perempuan ibu. Kalau ibu kan tidak wajib Jumatan dan tidak wajib mandi di hari Jumat, kecuali jenengan memang maaf ya, tadi malam kumpul sama suami, kalau mau sholat kan ya harus mandi junub. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu mandi junub itu peruntukannya karena mau sholat saja. Kalau tidak sholat ya ditunda tidak apa-apa. Contoh maaf ya, jenengan malam kumpul sama suami atau istri ya. Terus kapan mandi junubnya? Sebelum sholat subuh. Karena itu harus begitu. Tapi kalau habis sholat subuh berhubungan sama istri, terus setelah itu tidak mandi ya tidak apa-apa. Misalnya mau kira-kira jam 11 begitu ya, karena mau sholat duhur, ya itu mandi tidak apa-apa. Jadi bukan berarti setelah berhubungan terus harus mandi, tidak. Itu terkait dengan perintah sholat ya. Sholat. Oke. Ya, sholat sunnah sebelum khutbah Jumat itu memang ada perintahnya ya, ada dalilnya. Seberapa banyak? Di sini Nabi mengatakan maqdirolahu, sekuatnya ya, kuat-kuatnya, monggo, sampai imam atau khotibnya naik ke mimbar ya. Oke, kemarin saya ditanya jamaah itu Pak lebih baik mana Pak kalau pas sedang azan? Sudah pernah saya sampaikan ya. Itu memang pendapat ya. Pendapat pertama mengatakan langsung sholat ya, karena mendengarkan azan itu kan, menjawab azan kan tidak wajib, sementara mendengarkan khutbah itu adalah wajib. Jadi begitu jamaah datang azan baru masuk langsung sholat sunnah itu tidak apa-apa ya, itu pendapat. Tapi pendapat yang mengatakan mendengarkan azan dulu, monggo, ini bukan ketentuan, ini sifatnya pendapat. Kalau pendapat ya berpulang kepada panjenengan semua, termasuk larangan sholat sunnah itu ya. Larangan sholat sunnah itu yang di 3 tempat itu ada yang mengatakan sifatnya mutlak, ada sifatnya kondisional. Contoh misalnya, setelah sholat asar itu tidak ada lagi sholat sunnah sampai menjelang maghrib. Sekarang misalnya habis asar ada orang meninggal, apa kita tidak sholat? Atau misalnya Anda masuk masjid ya sebelum maghrib, tadi contoh misalnya jam 5:04 ya masuk masjid ini, Anda langsung duduk apa sholat sunnah? Monggo. Memang ada pendapat mengatakan pokoknya sifatnya mutlak, maka apapun kondisinya ya tidak ada sholat sunnah. Tapi yang lain mengatakan karena sebabnya sholat sunnah itu karena Anda masuk masjid. Sebabnya sholat lagi karena ada orang meninggal. Jadi pendapat, kalau pendapat gimana? Ya, dua-duanya benar kalau ngono dalile. Jadi yang tidak boleh itu kalau saling menyalahkan ya. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, belajar fikih seperti kita Bulughul Maram ini salah satunya, itu potensi beda itu sangat besar. Tadi saya katakan apa? Berbeda tidak penting. Yang penting ono dalilnya. Itu aja. Jadi di masjid ini pun nanti andaikan jamaahnya berbeda-beda dalam ubudiahnya, yang penting ono dalilnya tidak apa-apa. Misalnya contoh ya, kalau mau sujud itu lututnya dulu apa tangannya? Saya ingin tanya, lututnya dulu apa tangannya dulu? Nah iya kan, dua-duanya pernah dilakukan Nabi loh. Lalu senteng dong. Jadi Nabi itu kan pernah gemuk Pak. Nabi itu pernah gemuk ya, gemuk sekali, sehingga ketika menurunkan lututnya Nabi tidak kuat itu, maka tangannya dulu. Jadi dua-duanya pernah. Jadi ojo gegeran perkara ini dengkul dhisik apa tangan dhisik. Dua-duanya ada dalilnya. Jelas ya? Nah, yang ada dalilnya tidak boleh, Pak. Misalnya apa, Pak? Kepala dulu. Ya kan tidak ada dalilnya itu, Pak. Jadi jangan ribut perkara yang begitu-begitu ya. Nah, jadi semua itu ada dasarnya. Dan begini ya. Kenapa kok berbeda, Pak? Loh, sajane gak beda. Karena konsepnya itu kalau sholat itu apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Itu kan tergantung sahabat yang delok, yang melihat kan. Suatu ketika sahabat pernah melihat Nabi begini, ya disampaikan, ya betul memang begitu melihatnya. Nah, sahabat kan tidak mungkin berbohong. Di lain waktu sahabat melihat Nabi melakukan begini, memang betul. Ya, terus apa masalahnya? Nah, tadi kan rumusnya yang penting ono dalile, tidak apa-apa ya. Kadang-kadang ono sing terlalu saklek begitu ya, tangannya dhisik, tidak iso dengkule dhisik, tidak ada.
begitu. Karena masing-masing ada dalilnya ya. Cuman kita lampau sudah, kita kan sudah masuk ke bab Jumat ya. Di bab sebelumnya ada ya. Wa anhu, kalau wa anhu itu maknanya penulis atau penyusun kitab ini mengatakan berarti rawi sebelumnya ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumul jum'ati faqala fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyahu wa asara biyadihi yuqalliluha. Ini Nabi mengatakan ada di waktu Jumat itu ya yang sangat ya, kalau bahasa kita ini mustajab ya, mustajabah. Nek wong Jawa ngomongnya mandi, ngerti mandi nggih? Napa nih? Mustajabah. Waktu yang sangat mustajabah ketika kita berdoa ya. Ya. Yaitu di keterangan di bab tentang hadis ini diberi keterangan yaitu di mana antara duduknya imam ya. Maaf, duduknya khatib antara dua khutbah. Kan biasanya khatib itu kan habis khutbah yang pertama kan duduk ya. Nah, duduk sebentar kemudian berdiri lagi. Nah, duduknya itu karena itu kalau jadi mungkin ada jamaah nanti menjadi khatib Jumat, jangan terlalu cepat ya duduknya itu. Beri kesempatan jamaah dan juga khatibnya juga untuk berdoa. Karena di situ memang tempat yang mustajabah untuk berdoa ya. Wa fi riwayati li Muslim wa hiya sa'atun khafifah ya. Menurut Muslim atau ditambahkan oleh Muslim, saat itu memang merupakan waktu yang singkat ya, memang antara duduk dua khutbah itu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini supaya tuntas sehingga bulan depan sudah masuk ke bab yang lain ya. Wa Nabi Burda an abihi sami'tu Rasulullah yaqul hiya ma baina ayyajlisal imamu illa an tuqdas shalah. Jadi makna yang saya sebutkan tadi itu adalah hiya ma baina ayyajlisal imamu ila an tuqdas shalah, yaitu waktu antara imam jeda ya, antara khutbah yang pertama ke khutbah kedua itu kan biasanya duduk di situ. Ini menurut Abi Burdah ya, dari bapaknya, diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Jadi walaupun memang kalau kita bicara waktu-waktu berdoa itu yang mustajabah, ada dua, terkait waktu juga terkait tempat, memang banyak sekali. Yang saya sebutkan hadis ini adalah salah satu tempat mustajabah untuk berdoa dan mohon tidak ditinggalkan adalah ketika imam duduk antara dua khutbah ya. Wa fi hadis Abdullah bin Salam 'inda Ibnu Majah wa Jabir 'inda Abi Dawud wan Nasa'i annaha ma baina sholatil asri ila ghurubis syamsi. Kalau kita mengacu ke hadis Abdullah bin Salam mengatakan bahwa waktu yang mustajabah itu annaha ma baina sholatil asri ila ghurubis syams. Jadi waktu yang mustajabah untuk berdoa itu ya habis sholat asar sampai menjelang maghrib. Ini kan tadi saya bilang banyak sekali sebetulnya waktu-waktu mustajabah untuk berdoa ya. Ini salah satu di antaranya. Wa qad ikhtalafa fihi ala aksari min arba'ina qaulan. Ada banyak perbedaan sampai muncul sekitar 40 perbedaan. Sebetulnya mana sih waktu yang paling mustajabah itu ya? Apakah duduk di antara dua khutbah tadi itu atau setelah asar sampai maghrib? Bab tentang ini saja itu perbedaan pendapatnya sampai aksar min arba'ina qaulan, sampai 40 pendapat ya. Tapi gimana Ustaz ya? Orang berdoa itu kan ya bebas kan? Setiap saat ya kapan saja Anda berdoa. Cuman begini ya, ini filosofi berdoa ya. Kalau Anda Bapak Ibu berdoa itu intinya apa sih sebetulnya? Anda sedang ngapain sebetulnya Anda berdoa itu? Kalau Anda berdoa kepada Allah tuh intinya mau apa gitu? Itu kan berharap toh. Anda berharap meminta apa yang Anda maksud, apa yang Anda inginkan, apa yang Anda kehendaki kan? Tapi sejatinya yang punya otorisasi untuk mengabulkan doa Anda itu siapa? Itu kan Allah kan? Nah, jangan sampai kita ini salah persepsi, nanti jenengan tuh berdoa terus minta supaya dikabulkan. Ini maknanya kan Anda mendikte Allah ya kan. Secara filosofi kan ya tidak benar itu. Ya. Terus gimana Pak? Ya tetap berdoa saja.
perkara dikabulno apa tidak itu ya urusannya Allah gitu loh ya. Maksud saya begitu. Jangan Anda terus malah berbalik arah. Jarine nek ndonga mesti dikabulkan. Ya, lihat yang kita doakan loh ya. Apa yang kita doakan? Apa yang kita doakan? Ya kalau tidak bagus, masa Allah mau ngabulkan doa kita? Kan tergantung. Dan ukuran baik atau bagus tuh ukuran kita atau ukurannya Allah? Ya ukurannya Allah. Kalau masing-masing di antara kita bikin ukuran ya buyar nanti dunia. Ya kan itu ukurannya Allah. Kita ini jangan salah. Kadang kita berdoa itu baik itu versi kita kok. Maka Allah kan mengatakan boleh jadi kamu menganggap kan begitu dalilnya kan ayatnya sesuatu itu baik tapi atau kamu sukai padahal itu jelek. Itu kalau karena versi kita ya, kalau versi Bapak ini masing-masing ada 30 orang kan punya versi 30 masing-masing Pak ya. Kalau saya mengatakan bahwa kita berdoa itu berharap hanya itu yang kita bisa lakukan berharap ketentuannya dari Allah. Ini saya keluar sebentar ya omongan saya. Jenengan hobi bola enggak? Hobi bola ya? Ya setidaknya nonton lah paling. Kalau main mungkin angel lah ya. Seusia kita ini sudah berat. Sekarang coba tadi malam kita tes drive ya. Tes case lah, tes case. Ya, apapun agamanya ya. Pelatih Indonesia dan pelatih Malaysia ini mau bertanding. Betul ya? Berdoa apa tidak? Apa doanya? Ada enggak pelatih ngomong wis biar saja kalah saja? Enggak kan? Lo coba. Semua pelatih itu ya kepingin menang. Pemainnya ini muslim ya, kebetulan Malaysia, Indonesia. Pemain Indonesia yang muslim, apa ingin doanya? Ingin apa? Ingin menang. Sekarang saya tanya, pemain Malaysia kepingin apa? Anda jangan bikin Allah gak bingung tak Pak? Bagaimana Allah itu ngabulkan doanya mereka? Coba. Kenapa kita ngomong gitu? Karena itu versi kita. Lihat kan? Tapi kalau kita mengatakan semuanya serahkan kepada Allah, ya apa kata Allah? Makanya saya begini ya. Saya heran ada orang main bola kalah terus ngamuk. Itu heran saya. Saya heran. Lah kan sekarang saya ingin tanya, ini ngomong filosofi akidah ya. Itu kan pertandingannya tadi malam ya. Sebelum pertandingan, katakanlah hari Ahad siang atau hari sebelumnya ya. Skor Indonesia lawan Malaysia itu sakjane ngono wis ana apa belum? Saya ingin tanya, ini ngomong akidah loh. Kan skornya 4-1 ya. Sebelumnya itu kita tahu enggak bahwa skornya itu nanti 4-1 atau sudah ada enggak skor 4-1 itu? Nah ya enggak tahu. Bagi saya itu sudah ada Pak skor 4-1 itu. Cuman kita tidak diberitahu. Lihat apa enggak? Andai kan skornya ngerti 1-4 Malaysia versus Indonesia, mungkin Malaysia tidak mau tanding Pak. Terus gak usah Pak, kenapa? Skornya 1-4 ya. Andai kan tahu, maka kita akan ikhtiar, berusaha mati-matian, nendang sak kuat-kuate, sak api-api. Itulah yang disebut dengan ikhtiar. Tapi hasilnya serahkan kepada Allah. Lihat kan? Sekarang kalau kita mau ngomong ya Pak ya, misalnya nendang, itu pemain kepinginnya melbu apa enggak? Tapi faktanya kan iso gak melbu. Loh kok iso? Coba nanti akan saya sampaikan bab lain ya, bab Qadariyah dan Jabariyah itu akan saya kupas itu nanti ya. Dan masing-masing punya dalil. Itu kalau orang tidak paham tentang hidup, stres ya, ujungnya stroke. Kenapa? Tidak punya rumus hidup. Padahal rumusnya cuma 2, ikhtiar, tawakal. Itu tak wis nyambut gawe ikhtiar terus, hasilnya serahkan kepada Allah. Kan ada orang nyambut gawe gak oleh-oleh ngene, pusing loh. Anda itu muslim apa bukan? Kalau muslim, usaha hasilnya serahkan kepada Allah. Kan begitu. Ya kan? Oke, itu nanti bab lain ya. Jadi doa yang mustajab itu memang banyak ya. Sekarang berikutnya, wa an Jabir qol madati sunnah anna fi kulli arba'ina fasa'idal jum'atan rawahu Daruqutni. Sunnah Nabi telah menetapkan bahwa setiap ada 40 orang atau lebih wajib mengerjakan sholat Jumat. Jadi ini menjadi dasar hukum bagi pendapat Syafi'i bahwa sholat Jumat itu harus 40 minimal. Padahal kan seperti yang saya terangkan di hadis sebelumnya, itu pendapatnya Imam Syafi'i. Kalau madzhab yang lain
tidak mewajibkan. Jadi berapa Pak? Ya minimal 3, 2 saja boleh. Yang penting ada yang khutbah, ada yang mendengarkan, ada imamnya, ada jamaah, begitu ya. Nah, itu pendapatnya Imam Syafi'i ya. Karena itu ada beberapa kegiatan, kadang-kadang misalnya ada raker gitu ya, misalnya raker gitu ya. Nah, terus rakernya di hotel, pesertanya cuma 20, kadang-kadang kan tidak Jumatan. Ya monggo kalau mengacu ke hadis, tapi kalau mengacu ke pendapat yang lain, berapapun ya boleh ya. Walaupun nanti kita akan bicara apakah hukumnya musafir dan sebagainya ya. Oke. Sekarang berikutnya wa an Samurah bin Jundub. Anna nabiyya kana yastaghfiru lil mu'minina wal mu'minati kulla jum'atin. Nabi itu selalu mendoakan. Siapa yang doakan? Umatnya, yang muslim maupun muslimah. Bahkan Nabi itu mendoakan siapa? Orang yang masih hidup maupun yang sudah mati. Kan doa Nabi Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Apa kata Nabi? Al ahya minhum wal amwat. Nah, begitu kan doa Nabi. Al ahya yang masih hidup, wal amwat yang mati. Jadi mendoakan yang mati itu ya memang perintah Nabi, ada dasar hukumnya ya. Kita mendoakan orang tua kita gitu. Saya tuh punya teman itu ya bukan lucu sebetulnya ya, cuman karena dia tidak paham saja. Jadi dia tuh kerja, Bapak tahu ini ya, makam Pegirian, tahu ya? Pegiriannya. Dia tuh cerita saya tuh setiap hari katanya, hampir setiap hari, terutama hari Jumat, itu berhenti sebentar di gerbangnya makam Pegirian. Terus saya tanya, ngapain? Saya mendoakan ibu saya, karena ibu saya dimakamkan di situ. Nah, jadi dia tuh berdoa, itu di depan gerbangnya itu dia berhenti gitu ya. Ya maksudnya menepi. Saya bilang, ngapain begitu? Kamu tidak harus begitu gitu loh ya. Dimanapun kamu berada, ya, doamu insya Allah nyampe. Tidak harus kamu di dekat pintu gerbangnya gitu loh ya. Jelas ya. Lawang teknologi manusia tuh loh, HP itu loh Pak. Itu jenengan di sini dengan di rumah iso ngomong kan, nyampe kan. Itu teknologi manusia. Apalagi Allah ya kan. Jadi tidak harus begitu ya. Jadi berdoa itu dimanapun. Jadi jangan alasan, ibu saya meninggalnya di desa Pak, jauh Pak, saya tidak bisa mendoakan. Tidak perlu ke desa, di rumah, di tempat kerja, dimanapun Anda juga bisa mendoakan. Ya, terkait tempat tidak ada batasannya, mendoakan dan insya Allah nyampe. Ya, oke. Jadi ini disunahkan di ujung khutbah itu untuk mendoakan. Ya, dan biasanya khutbah Jumat itu kan mesti mendoakan. Ya, oke. Berikutnya. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Samurah anna nabiyya kana fil khutbati yaqra'u ayatin minal Qur'an wa yudzakkirun nas. Jadi memang betul di khutbah Jumat itu minimal ada satu ayat. Minimal ada satu hadis yang disampaikan. Untuk apa? Yudzakkirun nas, untuk mengingatkan manusia. Jadi jangan sampai khutbah, maksudnya khutbah Jumat terus gak ono ayate. Dan hadise ngomong tok ya. Nah, sunnahnya memang harus ada ayatnya ya, minimal satu lah ya, minimal, atau hadisnya. Karena itu biasanya kalau khotibnya nggak datang, tapi insya Allah di sini nggak pernah nggih saatnya ya, Pak nggih. Insya Allah selalu hadir. Misalnya ada ya tolong disiapkan buku lah ya, supaya nanti kalau ditunjuk tuh kan ya orang tuh bingung toh. Apalagi tidak biasa khutbah, disuruh Pak khutbah Pak, bingung dia. Nah, setidaknya ya ada. Tapi insya Allah di masjid besar seperti ini mesti ada badalnya ya, ada penggantinya ya. Istilahnya serep lah ya. Kalau imam atau khotib tetapnya nggak berhalangan hadir atau karena apalah, ada badalnya insya Allah ya. Nah, jadi memang ada Qur'annya, ada hadis yang disampaikan ya. Rawahu Abu Dawud wa asluhu fil Muslim ya. Sunahkan membaca Quran atau hadis saat khutbah ya. Sekarang berikutnya wa an Tariq bin Shihab anna Rasulullah qala al jum'atu haqqun wajibun ala muslim. Jumatan itu, ibadah Jumat itu haknya orang muslim dan kewajibannya orang muslim, kecuali ya fil jamaah, maksudnya berjamaah ya, illa arba'ah. Jadi menurut Tariq bin Shihab bahwa sholat Jumat itu hukumnya wajib ya. Wajib.
Bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Kecuali 4. Ya. Kecuali 4. Siapakah yang 4 itu? 1 mamluk. Mamluk itu hamba sahaya. Itu dulu Pak, kalau sekarang enggak ada. Karena dulu itu Pak yang hamba itu jangan disamakan dengan PRT ya, enggak ada. Enggak sama, beda. Kalau mamluk itu dulu dianggap benda Pak, bukan manusia. Dulu tuh akhirnya kenapa kok dilarang perbudakan itu karena budak itu dianggap benda, bukan orang. Karena benda ya gimana benda ya di suka-suka yang punya, mau dijejeki, ditendangi ya namanya benda kok. Ya sakarepe miliknya dia. Makanya Islam datang untuk menghentikan perbudakan dulu. Nah sekarang berarti mamluk sudah tidak ada ya. Imro'atun, wanita itu tidak wajib, tapi kalau mau Jumatan boleh, tapi sifatnya sunnah, nanti sholat zuhur ya. Wasobiyun, anak kecil ya, memang sobi kan tidak wajib ya, belum balik ya. Wamaridun, orang yang sakit, jadi orang sakit itu tidak wajib ya. Kalau tidak wajib sholatnya apa? Kembali ke pokoknya, pangkalnya, yaitu sholat zuhur ya. Rawahu Abu Dawud ya. Sekarang yang kedua, wa an Ibnu Umar. Kalau Ibnu Umar beda lagi. Ibnu Umar itu mengatakan bahwa ini tadi kan torik ya, 4. Kalau Ibnu Umar, wa an Ibnu Umar qala Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa ala musafirin Jum'atun. Jadi tidak ada kewajiban bagi orang musafir sholat Jumat. Jadi kalau ada musafir tidak sholat Jumat, itu maknanya mengikuti pendapatnya Ibnu Umar ya. Kalau Tariq bin Syihab tadi kan cuma 4, tidak termasuk musafir ya. Monggo kalau jenengan musafir misalnya mau Jumatan ya monggo, tidak pun silakan. Kalau Anda musafir terus tidak Jumatan ya berarti Anda mengacu kepada pendapatnya Ibnu Umar ya. Rawahu Tabrani ya. Kesimpulannya jadi hukum sholat Jumat itu wajib kecuali hamba sahaya, anak-anak, wanita, orang sakit, dan ditambahkan 1 oleh Ibnu Umar musafir ya. Monggo kalau Anda musafir sedang bepergian tidak perlu Jumatan, tidak apa-apa. Ini versinya Ibnu Umar. Kalau Anda mengacu hadisnya Tariq bin Syihab, walaupun Anda bepergian tetap mampir ke masjid. Nah, begitu ya. Nah, silakan. Kemudian berikutnya wa an Ibni Mas'ud qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza istawa 'alal mimbari istaqbalnahu biwujuhina. Jadi Nabi itu kalau naik ke atas mimbar itu terus kami itu jamaah ya, itu menghadapkan wajah itu ke arahnya. Jadi ya saya masih juga jumpai kalau Jumatan itu kadang-kadang jamaahnya lungguh gini mendengarkan. Kalau mengacu ke hadis ini kan sekarang kita belajar hadisnya ya. Jadi ini ada hadisnya yang memang jamaah itu kemana menghadapkan wajahnya? Kepada khotibnya. Jadi melihat khotibnya. Dilihat khotibnya. Bukan dingkluk ya. Tahu dingkluk ya? Bukan terus ngapa nih? Ya. Menghadapkan wajahnya ke bawah. Ya ini jadi karena Rasulullah idza istawa 'alal mimbar istaqbalnahu biwujuhina ya. Kami menghadapkan muka ke arahnya. Walau syahidun min hadisil Barra inda Ibnu Khuzaimah. Memang ada yang mengatakan hadisnya ini bi isnadin dhaif, hadisnya lemah memang ya. Tetapi ada sawahidnya walau syahidun min hadisil Barra inda Ibnu Khuzaimah. Jadi ada sawahidnya. Nah, jadi kalau hadis lemah kemudian ada sawahidnya itu naik kelas ya. Nah, kalau begitu gimana Pak? Ya memang kalau Anda berprinsip bahwa ini hadisnya dhaif terus saya hanya mendengarkan aja Pak, saya tetap konsentrasi begini, ya boleh saja monggo ya. Walaupun ada kesimpulan ada keterangan, ada syahidnya ketika ada sebagian mengatakan itu dhaif karena ada syahidnya, maka biasanya hadis itu kalau ada syahidnya naik kelas, ya, naik tingkat ya. Tapi begitulah. Nah, jadi disimpulkan di sini kalau mendengarkan khutbah ya menghadap ke khotib ya sebisa mungkin. Baik, ini hadirin sekalian yang terakhir, hadis terakhir alhamdulillah sesuai dengan keinginan kita bersama tuntas di hadis ini. Wa an Hakim bin Hazn qala syahidnal jum'ata ma'an nabiyya faqama mutawakkian ala asa au qausin. Jadi kami
pernah Jumatan bersama Nabi itu Nabi membawa tongkat atau busur panah. Ini ulama hadis memberikan keterangan karena memang waktu itu, saya ulang kembali ya, karena waktu itu sedang masa-masa peperangan. Jadi wajar ya. Kalau sekarang tidak harus bawa tongkat ya. Dulu Nabi pernah itu bawa busur itu, sewaya-waya, karena musuh itu kan nggak ngerti sholat Jumat Pak, kapan aja diserang Nabi dia kan. Itu untuk persiapan. Ini dimaknai di keterangannya begitu. Sehingga kalau sekarang sedang posisi aman tidak harus membawa tongkat atau busur. Kadang-kadang kan ada juga beberapa masjid yang masih menyarankan bawa tongkat, yaitu karena ya mohon maaf itu karena mengacu kepada hadis ini tapi tidak membaca syaratnya terkait kenapa Nabi bawa tongkat kan itu sebabnya ya. Nah, jadi kalau di sini kan tidak ada tongkatnya ya. Tapi nanti kalau ada khotib bawa tongkat tidak apa-apa Pak, biar aja. Aman ya. Atau disediakan pedang juga tidak apa-apa, jangan tongkat, pedang juga nggak apa-apa ya. Nah, itu maknanya kan dulu dalam kondisi perang, jadi busur atau tongkat. Ya. Maksudnya tongkat itu untuk loh, bukan tongkat untuk pegangan, ini tongkat untuk musuh ya, begitu ya. Baik, cukup. Ada pertanyaan? Atau kita sudahi karena adzan? Monggo, saya serahkan ke jamaah. Masih ada waktu berapa? Oke. Tanya. Kalau di tempat lain Pak, ngapunten ya. Satu aja Ustaz. Oke. Ini bagi saya baik untuk para jamaah. Oke. Kita menghendaki bahwa jamaah itu kan tidak seperti di pondok ini. Ya. Karena alirannya kan banyak. Oke. Banyak. Nah, ini untuk menyatukan. Ya. Dari mana yang persepsinya. Ya. Hanya kami tanyakan, saya juga pernah mengalami seperti itu. Selesai sholat 5 waktu. Siap. Baik sholat waktu isya, zuhur, yang 5 waktu itu. Selesai salam, saya dulu diajari seperti itu. Sekarang karena tahu hukumnya, dalilnya saya merubah. Ya. Tapi ini saya untuk semua. Jadi selesai takbir, selesai salam, dulu saya baca Alhamdulillah. Ternyata dibetulkan hadisnya tidak seperti itu. Iya. Nah inilah perlunya kita mengkaji atau menggunakan ceramah ini. Siap. Mana yang karena masih banyak yang seperti itu akan kita betulkan. Oke, betul. Karena sholat kita itu kan belum sempurna. Siap. Makanya suruh baca istighfar 3 kali. Ya. Rasulullah demikian. Mohon pencerahannya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelum saya jawab ya, jadi di masjid lain itu biasanya gini Pak. Kalau ngaji ya, supaya materinya bisa banyak itu biasanya kalau adzan dulu ya, terus itu ada tanya jawab. Nah, tapi di sini terserah ya. Saya jawab ya. Jadi begini ya, setiap ibadah itu kan dasarnya dalil ya, dalil. Tadi saya katakan kalau sudah salam, apapun boleh dilakukan. Tadi pertanyaan, boleh tidak habis salam baca alhamdulillah? Boleh. Tapi kalau mewajibkan harus baca alhamdulillah, itu gak ada dalile. Tapi kalau mau baca alhamdulillah ya boleh-boleh saja. Ya. Walaupun Nabi ketika habis salam tidak baca alhamdulillah, Nabi biasanya istighfar begitu. Tapi kalau mau baca alhamdulillah boleh saja. Misalnya alhamdulillah ya Allah saya sudah selesai salam gitu ya boleh saja. Tapi tidak boleh mewajibkan harus ngomong alhamdulillah. Tapi kalau mau ngomong alhamdulillah ya boleh. Nah sekarang kalau tanya Nabi itu habis salam bacanya apa? Itu yang penting kan. Nabi biasanya baca istighfar, ya kan? Seperti yang jenengan insya Allah sudah lakukan istighfar, ya kan? Terus ditambah dengan apa? Subhanallah 33, Alhamdulillah, Allahu Akbar, ditutup dengan tahlil la ilaha illallah 100. Setelah itu mau berdoa silakan. Doanya apa Pak? Ya sesuai kebutuhan Anda. Kan tiap jamaah ini beda-beda atau kebutuhannya. Saya buka toko kepingin laris, ya silakan doa supaya laris. Yang punya cucu, punya mantu, belum punya anak, berarti punya cucu, ya kepingin cucu silakan. Yang belum menikah, supaya kepingin dapat jodoh, silakan ya. Saya sarankan yang belum menikah, sudah menikah Mas? Belum. Berdoanya jangan nanti, sekarang. Nanti Pak kalau sudah dapat jodoh kesuwen, berdoa sekarang. Karena begini ya.
Kan ada doanya yang terkenal tuh, Rabbana hablana min azwajina. Begitu kan? Azwaj itu artinya apa? Bukan suami, bukan istri loh ya. Artinya apa? Pasangan. Azwaj itu artinya pasangan. Jadi kalau yang berdoa itu wanita, ini maksudnya calon maksudnya laki suami. Kalau yang berdoa itu laki-laki berarti istri. Kalau yang belum menikah itu maksudnya calon suami atau calon istri. Kan pasangan azwaj. Jadi berdoanya sekarang. Jangan kalau sudah menikah terus lagi berdoa ini. Gitu. Jelas sampai di sini? Oke. Ada lagi? Atau cukup? Cukup ya. Insya Allah bulan depan kita akan bicara tentang sholat khauf. Ya. Walaupun jarang kita lakukan, tapi kita setidaknya tahu teorinya. Ya. Sholat khauf. Ya. Bagaimana Nabi melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.